Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilianti Wulandari dengan NIM 230305501026 dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem rujukan kesehatan di Indonesia. Pertama, mari kita bahas secara singkat apa itu sistem rujukan kesehatan. Nah, sistem rujukan kesehatan di Indonesia adalah mekanisme pelayanan yang berjalan berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas atau klinik, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut jika pasien memerlukan pelayanan yang lebih spesifik. Tujuannya adalah agar setiap kasus dapat ditangani di tingkat yang tepat sesuai kompetensi dan fasilitas yang tersedia. Namun dalam praktiknya sistem ini belum berjalan secara optimal. Nah, masih banyak masyarakat yang langsung pergi ke rumah sakit besar tanpa melalui FKTP, padahal banyak kasus sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit besar, sedangkan FKTP menjadi kurang dimanfaatkan. Nah, berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2023, sekitar 40% kunjungan rumah sakit sebenarnya dapat ditangani di FKTP. Nah, kemudian laporan Kemenkes tahun 2022 menunjukkan bahwa rasio dokter spesialis masih terpusat di kota-kota besar, sehingga pelayanan di daerah kurang optimal. Nah, selain itu, survei Litbangkes tahun 2021 menemukan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rujukan masih rendah, terutama waktu tunggu lama dan birokrasi yang rumit. Selanjutnya, mari kita lihat akar permasalahannya. Nah, beberapa faktor penyebabnya antara lain yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti alur rujukan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, dan sistem informasi rujukan yang belum terintegrasi antara FKTP dan rumah sakit. Nah, selain itu, persepsi bahwa layanan di FKTP kurang memadai juga membuat masyarakat cenderung langsung ke rumah sakit besar. Nah, dampaknya cukup serius. Rumah sakit rujukan menjadi padat, waktu tunggu pasien semakin lama, dan biaya pelayanan meningkat. Nah, sementara itu, fungsi FKTP sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, lalu apa solusi yang bisa dilakukan? Nah, beberapa langkah perbaikan yang bisa diterapkan antara lain yang pertama itu meningkatkan kualitas FKTP melalui pelayanan tenaga medis, penyediaan obat dan alat dasar. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti alur rujukan yang benar. Kemudian membangun sistem rujukan digital yang terintegrasi agar proses administrasi dan pemantauan pasien menjadi lebih efisien. Selanjutnya, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan agar pemerataan pelayanan bisa tercapai hingga ke daerah terpencil. Nah, dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan fasilitas kesehatan dalam menjalankan sistem rujukan. Sistem rujukan yang berjalan dengan baik tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi juga menjamin setiap masyarakat mendapat layanan yang tepat di tempat yang sesuai. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga kita semua semakin memahami peran penting sistem rujukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.